Pak Praska, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini kita akan bahas beberapa yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Apa saja dan berapa cuan yang bisa didapatkan ini? Silakan. Ya, jadi terkait dengan beberapa saham yang kita rekomendasikan, Ya. beberapa di antaranya ada ini ya untuk timah ya, saham logam ya. Jadi ada timah di mana saham TINS ini saya lihat pergerakannya masih bisa untuk kita buy on weakness ya tadi ya Oke. secara kisaran itu berada level di level 1570 ya. Kemudian untuk resistennya kita untuk profit taking itu di level 1650. Kenapa? Karena secara pergerakan harga komoditas ini kan masih agak terganggu ya dengan penguatan dolar dan juga isu tapering seperti itu. Samping itu juga ada saham Inco ya untuk mineral logam lainnya dengan level untuk supportnya ya untuk entry di 4.800 dan profit taking atau resistennya di level 5.050. Seperti itu. Selain itu juga terdapat ada saham perbankan yakni Bank Jabar ya yang menurut saya sini menarik, masih pola konsolidasi, jadi bisa di posisi beli ya buy on weakness di level 1.400 dan kita bisa profit taking juga memanfaatkan swingnya di level 1.500 di pola di titik resisten sebelumnya. Dan untuk selain perbankan kita juga melihat ada saham infrastruktur seperti Friend ya di samping telekomunikasi, jadi di samping PT Telkom ya ada saham Friend, di mana saham Friend di sini menurut saya menarik ya, dan hari ini juga saham Friend kembali menunjukkan penguatan di 117 ya seperti itu. Jadi bisa akumulasi dengan tadi level supportnya, level entry level di 110 ya, dan level lepasnya exitnya di 126. Dan terakhir ada properti ya, karena kita melihat insentif berlanjutnya insentif pajak untuk ini ya KPR dan juga KKB ini juga bisa berkontribusi pada properti, dan pelonggaran PPKM dan sebagainya ini bisa berkontribusi positif pada properti yang berbasis pada bisa dikatakan itu mall dan pusat perbelanjaan seperti itu. Jadi BSDE tadi range-nya di sini saya melihat ada di level 1.100 untuk kembali masuk ya, dan resistennya untuk profit taking di 1.160-an. Baik, itu dia beberapa rekomendasi saham yang bisa menjadi pilihan investasi tentunya bagi Anda pemirsa IDX Channel. Ada BJPR, TINS, kemudian Inco, Friend, dan juga BSDE. Baik, semoga bisa menjadi pilihan investasi. Kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Ini Pak Praska, kali ini kita ke Bekasi, ada Pak Yudi, selamat sore, menanyakan SCMA sudah punya di 406, kemudian HIL, HIAL di 1065. Support resistnya mungkin singkat saja nih karena cukup banyak pertanyaan yang akan kita jawab Pak Praska. Mohon maaf, ada support di berapa untuk SCMA dan juga resistennya? Oke, baik, untuk HIL ya, maksudnya SCMA dulu ya. SCMA di sini untuk level support saya perkirakan untuk masuk itu di level di 390 ya, untuk kembali masuknya SMA. Kemudian untuk kita exit ya, resisten di level 440 seperti itu untuk SMA. Sementara untuk tadi saham HIL ya di sini, saham HIL sendiri saya melihat di sini mulai menarik mendekati level support. Jadi untuk support resistennya berada di level 1090 ya. Kemudian resistennya kita prediksi sampai di level 1180-an untuk HIL. Baik, jadi dengan SCMA yang sudah punya di 406 masih bisa di hold, kemudian HIL yang di 1065 pun masih bisa di hold juga ya Pak Praska ya? Ya, betul, masih bisa di hold. Baik, itu dia untuk Bapak Yudi di Bekasi. Dan kita ke Manado, ada Pak Novi nih, selamat sore. Menanyakan sampai kemana pergerakan ke depan. AGRO sudah punya di 1980, TOWR di 1180, SMGR di 9500. Support resistennya ini kira-kira akan kemana saja? Oke, untuk agro saya di sini untuk supportnya ya di level 2018 ya, 2020-an ya, mana agro juga hari ini kan masih mencatatkan pelemahan ya seperti itu. Kemudian untuk resistennya agro saya melihatnya berada di level 2240-an seperti itu agro. Baik, kemudian TOWR. Oke, untuk saham tower, Sarana Menara di sini mulai coba kembali naik ya, hanya saja di sini belum terlalu kuat. Jadi kita melihat level supportnya berada di level
berada di 1180 ya untuk support, dan resistennya kita proyeksikan untuk jangka pendek di 1270 untuk tower. Baik, itu dia 1180, 1270 range pergerakan dari TOWR. Jadi masih bisa di hold meskipun hari ini turun ya. Kemudian SMGR-nya sudah di 9.500 posisinya. Ya, baik. Untuk SMGR sendiri ya kita lihat pergerakan akan sudah mulai menembus level resisten ya. Jadi saya perkirakan di sini untuk SMGR potensi untuk supportnya ini berada di 9.500-an ya untuk supportnya. Oke. Untuk resistennya kita ambil di level tertinggi sebelumnya di 10.500 untuk SMGR. Sampai dengan 10.500. 10.500 ya. Baik, kalau sudah punya di 9.500, lagi-lagi masih bisa di hold juga ya, Pak Praska ya? Ya, masih bisa di hold seperti itu. Kalau saat ini masih di bawah 10.500. Baik, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Novi di Manado. Dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Leo di Binjai ini. Selamat sore. Menanyakan BBKP, sudah punya di 430 BBKP, tadi sudah kita ulas, ada support di 400 sampai dengan 408, kemudian ada resisten di 455 sampai dengan 460 BBKP-nya. Jadi kalau sudah punya di 430, masih bisa di hold begitu ya Pak Praska ya? Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Edi di Batam ini. Mohon analisis untuk pergerakan Unilever dan HMSP 2 minggu ke depan ini. Oke, untuk saham Unilever dan HMSP, kita lihat sini kan Unilever boleh kembali tertekan ya, dan meskipun oversold, kita lihat tampaknya masih posisi bearish jangka pendek. Jadi ada baiknya untuk Unilever, saya sarankan mungkin kita bisa buy on weakness ya di level 4.200 seperti itu untuk 4.200 Unilever, dan kita bisa profit taking kandidat di 4.600. 4.600-an. Baik, kemudian HMSP-nya? Ya, itu untuk Unilever. Sementara untuk HMSP, ya HMSP sendiri kita perkirakan ini berada di, ya untuk HMSP berada di level 1000, di level harga 1000 ya untuk supportnya ya. Sementara untuk resistennya itu berada di level 1000. Di level 1.200-an, Pak. Halo? Oke, nampaknya ada gangguan terkait dengan jaringan internet kami dengan Bapak Praska Putrantio. Demikian tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Edi di Batam ya. Unilever 4.200 sampai dengan 4.600, HMSP yang terlevel adalah di level 1000-an begitu.